مؤلف الدين العلماء العاملين والفقهاء والهاديين والمفسرين وسادة الصوفية المحاقين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سفيان الثوري محمد حنبي مذهب علي المرسي رئيس الأبدال سيدي الشيخ أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء سيدي الشيخ من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ القدر الجيلاني إبراهيم القدر محمد بهاء النقشبندي علي أبي حسن الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم مسلم المدني وسيدي محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين bin Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syarisi Habib Nunggang Barangan Pangeran Tiga Habib Husain bin Abdurrahman bin Yahya Talha Sri Sulaiman Jamal bin Zain Sumba wa Ali bin Abdullah al-Banjari al-Makki wa Syarisi Muhammad Syarani Abdul Bangil al-Abi Muhammad Zain Abdul Qarim Bah Benar Karabiyah Bah Ali Ma'asam Karabiyah Bah Najib Karabiyah Bah Abdul Qarim Bah Nawawi bin Abdul Aziz جميع مشايخنا ومعلمين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا غفر الله لنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Majid. Al-Majid yang berarti adalah zat yang maha mulia. Maksud daripada mulia zat Allah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sementara sifat kita makhluk dan semuanya adalah banyak kekurangan. Maka dari itu apabila orang yang beriman kepada nama Allah Al-Majid, dia memiliki akhlak dengan dua macam akhlak. Pertama, orang yang beriman dengan Al-Majid, hati zahirnya bersih, ya, dari sifat-sifat yang tercela, berpakaian dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi mulai akhlak yang ditampakkan pada dirinya, berakhlak yang mulia. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan kita berakhlak dengan akhlaknya orang-orang saleh, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang saleh, di antaranya beriktikaf, beramal soleh dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa diperintahkan terlebih dulu membersihkan hati baru membersihkan zahir? Ya, kita disuruh membersihkan batin dulu baru membersihkan zahir. Karena maksiat hati, ya, maksiat batin itu lebih berat daripada maksiat zahir. Jadi kalau urusan batin, urusan hati ini ngalih betul, susah untuk menghilangkannya. Salah satu contoh, umpama ada hal-hal yang kurang baik dengan orang lain, ya, lalu timbul kadang dalam hati dendam, ya, timbul dalam hati rasa dengki, timbul dalam hati rasa merasa dia yang paling benar dan sebagainya. Nah, ini karena gengsinya di hati ini sulit untuk dihilangkan.
Dan cara menghilangkannya satu-satunya adalah kita beriman kepada Al-Majid, Allah yang sempurna, kita banyak kekurangannya. Lalu karena kita ini merasa banyak kekurangannya, ada apa macam, wajiblah untuk mengikhlaskan, memaafkan dan sebagainya. Yang kadang-kadang kalau zahirnya ia memaafkan, cuman batinnya agak susah kadang, masih aja ada dendam, masih aja ada nggak enak. Jadi sulit memang. Nah maka dari itu penerapan ajaran agama yang utama adalah bagaimana caranya kita membersihkan hati, ya, dengan kita i'tikaf, berzikir, baca salawat, bertaubat kepada Allah, beramaliyah, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu adalah salah satu di antara ikhtiar kita untuk membersihkan hati. Kenapa berhubungan dengan hati? Karena ketika seseorang itu merasa memiliki entah harta, entah jabatan, entah itu, dah hatinya dah rusak dia. Ya, hebat dia, luar biasa dia, merasa banyak berbuat dia, merasa banyak berjasa dia, itu hati semua. Dan ini paling sulit menghilangkannya. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan memperbaiki diri kita. Demikian juga sebaliknya, ibadah hati jauh lebih besar balasannya. Nah ibadah hati juga demikian. Jadi kalau sudah urusan dalam batin ini lebih besar, bahkan 70 derajat ketimbang ibadah zahir. Apa kata Abu Hasan Asyadzili? Satu zarrah amal kebaikan, satu zarrah itu kecil seperti atom saja amal kebaikan hati yang dilakukan oleh hati. Contoh umpama menerima aja. Menerima apa? Menerima maafnya orang itu. Orang minta maaf. Kalau lisan iya, ya sama-sama. Nah, hatinya ini menerima maaf orang itu aja, itu lebih besar ketimbang daripada ibadah zahir. Dalam bahasa legowo, hatinya lapang, enak, betul-betul dia menerima maaf orang itu. Nah, itu sulit betul. Kadang-kadang kalau mulut iya, ya, tapi hatinya yang ngalih. Nah, jadi berbuat kebaikan sedikit aja di hati itu lebih besar kata Abu Hasan Asyadzili daripada 1000 amal yang zahir. Nah, sekali kita berzikir batin 70 derajat ya ketimbang berzikir jahar. Apa itu jahar? Berzikir yang nyaring atau berzikir yang bersuara. Kita berzikir batin Allah. Kenapa? Karena kalau berzikir jahar atau berzikir bersuara ini bermacam-macam nanti Pak. Kadang nyaring, ya nyaring betul supaya diperhatikan, niatnya. Dia nyaring keras betul berzikirnya supaya merasa aku aja yang paling khusyuk. Ya, tapi kalau zikir batin orang nggak tahu, bahkan malaikat pun nggak tahu. Dia santai duduk apa macam sambil bertafakur, merenung di hatinya Allah, 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 nggak ada yang tahu. Nah, itu kenapa? Karena zikir batin atau amaliyah batin atau perbuatan batin yang baik itu tidak ada gangguannya, nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Tapi kalau perbuatan zahir bisa dia riya, bisa dia sum'ah, ya bisa itu. Jadi sulit. Nah makanya untuk menyelamatkan itu semua, kalau amaliyah zahir sudah kita tidak begitu kuat lagi karena faktor penyakit dan usia, amaliyah batinnya kuatin. Bagaimana cara amaliyah batinnya? Pertama, kita bersyukur atas nikmat umur, nikmat sehat. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah, zikir batin. Ya, karena az-zikrul khafi afdalu min 70 min az-zikril jahri. Ujar Nabi, berzikir batin itu lebih afdal 70 derajat ketimbang zikir jahar, zikir yang nyaring.